Dan silakan Bung Rocky lanjutkan. Oke, saya lanjut ya. Tadi dipindahin ke situ, ini teks saya kok hilang ya? Visi misi hilang. Visi misi itu bukan apa yang ada di teks, tapi apa yang ada di otak gitu. Apalagi orang yang udah 4 tahun galang gulung dengan problem, seharusnya tidak memerlukan bahkan satu huruf pun. Saudara, tadi saya diomelin sama teman saya, dia dari luar negeri. Dia bilang, saya mau ke UI. Saya bilang, oke, you pakai Grab aja, nanti diarahkan oleh Google Map, oleh WASE itu. Udah 2 jam, 3 jam dia nggak nyampe. Akhirnya dia nyampe, terus dia telepon saya, dia marah-marah. Karena Google Map mengarahkan dia ke Cibitung. Ajaib. Sekarang saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau masuk UI, saya nggak diundang kemarin, dimusuhi. Padahal saya punya 4 jaket kuning, bayangkan. 15 tahun ngajar di UI, tanpa digaji. Poster paling gede, Rocky Gerung, ditolak masuk kampus UI. Kalau kata milenial, anjrit lu. Gila kan? Jadi sekarang buat masuk UI, Anda harus bawa boneka. Atau masuk sama-sama boneka. Jadi kampus yang didesain sebagai sumur pikiran, di tempat di mana pikiran diolah, berubah menjadi forum, apa kata Pak Wiranto, grasa grusu, abal-abal. Jadi kita ada di sini, berkumpul di sini untuk mengembalikan akal sehat sebagai fungsi kampus. Akal sehat itu artinya menggeleng pada kekuasaan. Tradisi akademis adalah mengatakan tidak, supaya terjadi dialektika, ada tesis antitesis, bukan mengganggu-anggu. Nah, kita ingin agar supaya otak kita itu dibersihkan dengan argumen, bukan dengan deterjen. Saya berkepentingan hadir di sini karena saya merasa ada kondisi akal sehat yang dipalsukan hari-hari ini. Setiap kali saya dikritik, kenapa saudara Rocky hanya mau bicara di forum Prabowo Sandi? Saya bilang karena saya mau kritik kekuasaan. Kenapa nggak bicara di kami? Sama, undang aja ke markas Pak Jokowi dan saya akan kritik kekuasaan juga. Jadi saya nggak akan berubah. Dia pikir kalau saya bicara di situ saya akan kritik Prabowo, ya enggak lah. Pak Prabowo itu akan saya kritik 12 menit setelah dia dilantik. Catat jejak digital hari ini. Jadi saudara-saudara, saya ingin kembalikan fungsi kampus sebagai tempat mengolah alternatif. Kampus yang berpikir akan memudahkan kita untuk menyeberangkan milenial ke era 2024 ke depan. Karena di era itu, konfrontasi adalah konfrontasi pikiran, konfrontasi argumen, bukan konfrontasi sentimen. Jadi sekali lagi, kenapa saya ngotot supaya akal sehat itu diedarkan ulang di kampus? Karena memang itu fungsi dari kampus, adalah mengedarkan akal sehat. Mengapa? Karena akal pikiran adalah inti dari demokrasi. Demokrasi itu bukan pemerintahan orang. Demokrasi itu a government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang.
Jadi kalau nggak berakal nggak usah maju jadi calon presiden. Itu dasarnya. Bagaimana mungkin orang gila disuruh membuat kebijakan, akalnya itu tidak cukup. Hanya penguasa yang akalnya nggak cukup, yang juga minta tolong orang gila untuk bikin kebijakan. Saya mau terangkan itu bahwa kita di sini dipersatukan oleh keinginan untuk reinventing the future sambil remembering the past gitu. Tugas intelektual dia menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Hubungan itu namanya hubungan konseptual melalui akal pikiran. Karena akal pikiran adalah satu-satunya fasilitas yang diberikan secara gratis dan setara oleh Tuhan, oleh alam semesta. Bentuk tubuh bisa berbeda, dompet bisa berbeda, tapi Tuhan memberikan kita hal yang sama, yaitu akal. Jadi mereka yang sekarang tidak punya akal, artinya tidak hadir waktu Tuhan membagikan akal. Ada di mana mereka waktu itu? Mungkin ada di gorong-gorong, atau mungkin lagi selfie di pinggir pantai, atau lagi potong rambut di bawah pohon. Saya tidak pernah mencaci persona presiden sebagai persona. Yang saya kritik, bahkan saya nyinyirin adalah tubuh politiknya, tubuh publiknya, kebijakan publiknya. Bukan persona Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah persona yang sederhana, dan itu saya bangga. Kesederhanaan cocok bagi dia sebagai kepala keluarga, tapi bukan sebagai kepala negara. Jadi sekali lagi saudara-saudara, waktunya mepet sekali. Saya mau terangkan saja. Saya ingin terangkan bahwa saya bukan tim sukses Prabowo Sandi. Jelas itu. Tapi saya ingin tim ini sukses. Jadi saudara-saudara, kita pastikan bahwa di 17 April nanti ada perubahan di negeri ini. Dan Anda tahu, negeri ini merdeka pada 17 April. Tahu saya, 17 Agustus 45 itu hari kemerdekaan nasional. 17 April 2019 hari kemerdekaan akal sehat. Jadi sekali lagi teman-teman, pada akhirnya di dalam tradisi akademis kita mesti rumuskan apa nama dari keadaan hari ini. Saya beri nama, keadaan hari ini adalah the beginning of the end. Dan itu tak mungkin lagi dikembalikan. Arusnya sudah jalan, hanya mereka yang dungu, yang nekat untuk menerjang sungai banjir akal sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.